Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wa qala ta'ala, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para habaib yang hadir pada malam hari ini. Masya Allah, banyak sekali para habaib yang hadir. Tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau para habaib, berkhusus kepada guru kita bersama Al-Habib Al-Ustaz Muhammad bin Anis bin Syihabuddin mata'allahu bituli hayatihi syarifah. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, beliau bisa membimbing kita, menasihati kita menuju jalan yang diridhoi Allah dan diridhoi datuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada guru kita Al-Habib Al-Ustaz Ali bin Aqil mata'allahu bituli hayatihi syarifah, dan juga kepada para habaib yang lainnya banyak, Habib Idrus, Maula Haira, banyak para habaib saya tidak menyebutkan tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Begitu juga para kiai, para alim ulama, warasatul anbiya yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Saifuddin Mu'ti mata'anallahu bituli hayatihi syarifah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan juga kepada seluruh para kiai, Ustaz Abdul Somad dan para asatidz yang lainnya ya, yang sangat kami muliakan. Dan tidak lupa kepada tuan rumah, tuan rumah Tuan Haji Slamet Riyadi sekeluarga beserta keluarga besarnya, Bang Soleh dan kakak-kakak adik semuanya, seluruh tokoh masyarakat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung ceramah ya, terus rumah bukan karena belum pulang ke rumahnya. Saya ini tadi dari Malaysia, saya sholat asar masih di Malaysia ini tadi, belum pulang ke rumah, langsung sini mudun bandara, atus ganti kelambi tutup ini katanya bukan, harus langsung ceramah. Alhamdulillah. Tapi hati senang, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam memperingati Maulid kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan juga memperingati daripada haul, membacakan doa haul untuk keluarga daripada almarhum, khususnya ibunda Haji Slamet dan Haji Soleh, Abah Cowok dari Haji Soleh ya, Abah Soleh, insyaallah almarhumah diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan oleh Allah qabrul riyadil jinan, kuburannya dijadikan taman-taman surga, seluruh dia diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dan begitu juga orang tua kita semuanya. Dan juga kita di sini dalam rangka memperingati Maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana saya yakin ini para hadirin sudah tuwuk maulidan, karena ini sudah ujung-ujung ya, tuwuk gak berhenti mulai 1 bulan ya Pak tidak ya, 1 bulan hampir setiap hari ini wajah-wajah senang maulidan, wajah-wajah bakal masuk surga semuanya insyaallah ya. Karena sampai kalau senang maulid, insyaallah nanti sholawat yang sampai baca ke Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi nur yaumul qiyamah, menjadi cahaya pada hari kiamat. Cahaya itulah yang membawa sampean nyebrang di sirat, nyebrang siratal mustaqim dengan selamat. Yang Nabi bersabda, man kana min ahlin nur lam yakun min ahlin nar. Siapa yang nanti punya cahaya
pada hari kiamat ketika menyeberang sirat, maka tidak akan menjadi ahli neraka insyaallah. Amin ya rabbal. Nabi bersabda, as-salatu alayya nur yaumil qiyamah. Sholawat kepada saya mendatangkan cahaya pada hari kiamat. Maka sampai yang mulai maulidan mulai awal Rabiul Awal, bahkan sebelum masuk bulan Rabiul Awal, tiap hari maulidan, sampai jarang masak kalau itu oleh. Iya betul ya. Apa saya tok yang begitu? Tidak tahu. Masya Allah maulidan terus, insya Allah dapat cahaya nanti pada hari kiamat. Sekarang esensi daripada sampai maulidan saulan ini apa? Hasilnya apa? Cuma maulid, menene pancet. Keluar Rabiul Awal kan? Kalau bahasa nahunya itu dulu ngaji di pondok mabniun alal pancet. Pancet. Biar gak sembahyang, pancet gak sembahyang. Biar ngecip, pancet ngecip. Biar suka delok sing haram-haram, mari maulidan saulan ya tetap delok sing haram. Maka jangan sampai seperti itu. Jangan sampai maulid ini hanya kita jadikan seremonial belaka, ya. Jangan seremonial belaka. Maulid, tapi bagaimana caranya kita selesai bulan maulid ini, karena ujung-ujung bulan maulid keluar. Enggak tahu ini masih kopi apa sudah keluar? Malam 1. Ini pucuk-pucuk teman-teman ya. Masya Allah malam 1 keluar dari bulan Rabiul Awal ini, kita benar-benar ada lebih cinta sama Nabi Muhammad, lebih naik derajat kadar ittiba mengikuti Nabi Muhammad SAW. Benar-benar kita jadikan bagaimana Nabi Muhammad itu hidup di dalam hati. Nabi Muhammad ada di rumah kita. Ada yang bilang ada Nabi Muhammad di rumah saya, besar tulisannya Allah Muhammad. Gambar Masjid Nabawi tak pajang gede. Jadi Nabi Muhammad ada di rumah. Ada. Bojomu ngepe kumbaan di teras gak udungan. Di sini tak ada. Di Tokyo sana kan papat. Ya, banyak. Masya Allah. Ada Nabi Muhammad itu namanya tidak ada, walaupun kamu tulis Muhammad gede, Allah Muhammad tulisannya sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, tapi istrinya nggak pakai kerudung, anak perempuannya keluyuran nggak pakai kerudung. Mana perintahnya Nabi Muhammad SAW? Mana ketika Nabi bersabda innal mar'ah idza balaghatil mahid lam yasluh ayyura minha illa hadza wa hadain? Mana ketika Nabi bersabda sesungguhnya perempuan kalau sudah mulai menstruasi, mulai haid, dewasa, tidak boleh kelihatan dari anggota tubuhnya kecuali muka dan Nabi ngomong gitu kan itu. Katanya ngagumkan Nabi. Ini si manis sunnah kemarin. Masya Allah. Apa nanti nangis? Saya betul. Lanjut. Katanya ngagumkan Nabi, katanya cinta Nabi. Perintahnya Nabi masalah kudungan gak diturun. Ada yang lebih parah lagi. Kita cek ini udah main ini gak ketularan. Ada yang lebih parah mengatakan kerudung tak wajib. Ada. Mana tuh sampai ini virusnya. Kerudung tak wajib. Ya Allah, saya ingin menyampaikan di sini tidak ada satupun pendapat ulama muktabar 4 mazhab yang menyatakan kerudung tidak wajib. Karena wajibnya kerudung itu binasil Quran. Dengan nasul Quran Allah berfirman wal yadribi umurihinna ala juyubihinna. Allah mengharuskan harus ditutup kepala sampai menutup bagian dada. Sudah ijma ulama 4 mazhab, tidak ada yang mengatakan perempuan boleh keluar nggak pakai kerudung. Jadi kalau ada yang ngomong tak apa nggak kerudungan, kerudung nggak wajib, siapapun itu sesat. Maupun kiai siapa nggak peduli. Habis surbane sani bibit sampai kue payung. Iso mumbul di dure. Duduk laku dure banyu, mumbul dure banyu ya boy. Iso mumbul bilang kerudung nggak wajib, keluar dari ijma'nya ulama menyelisih Al-Quran. Umpamanya sih ngomong gak iso laku dure banyu. Jelas? Tapi anu we pengikutnya banyak we, gede terang urus. Terus terang aja emang. Apa yang kesinggung gak tentang mana istirahat. Alhamdulillah. Apa tadi? Hidupkan Nabi Muhammad.
Maulid meneh. Tak sembahyang subuh. Hari kawan ada gini alhamdulillah. Apa esensinya? Ayo nurut Nabi Muhammad. Ayo nurut Nabi Muhammad. Ayo nurut Nabi Muhammad. Nurut Nabi Muhammad, insya Allah selamat dunia akhirat. Buang semua ego. Buang ego fanatik yang ada Nabi dibuat. Alhamdulillah fanatik bal-balan semua hilang alhamdulillah. Ya, fanatik lainnya Nabi kita buat. Yang benar-benar kita fanatik nurut sama kanjeng Nabi, ego di dalam hati selain itu buat. Dan mohon maaf jangan sampai menganggap syariat yang dibawa sama kanjeng Nabi itu seperti pendatang. Soalnya saya heran, kemarin saya ada komen di media sosial. Saya komen sesuatu tentang syariat, ada orang yang menyalahi syariat, saya komentari. Terus yang ngamuk itu banyak, dan ngamuknya gini, mulya nang Arab. Ini gak kampanye Arab. Saya ngomong syariat. Contohnya tadi saya bilang jilbab, mulya nang Arab pun. Seakan-akan Islam itu pendatang di Indonesia. Saya mau tanya, sama nganggap Islam ini pendatang di Indonesia? Hah? Datang apa enggak? Indonesia ini di bumi atau di planet? Iya. Bumi ya? Bumi ini punyanya siapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil. Bumi punyanya siapa? Berarti Indonesia ini punyanya siapa? Allah. Balas. Nabi Muhammad itu siapanya Allah? Habibullah. Kita sering dengarkan maulid saulan, kalau bukan karena Nabi Muhammad dunia ini tidak diciptakan. Iya atau tidak? Sampai di dipa itu apa? Al-qaul isyarah wa antal maksud. Alam semesta ini isyarat, ini adalah Nabi. Alam isyarat, alam semesta itu seakan-akan isyarat, tujuan utamanya Nabi Muhammad SAW. Jadi saya mau tanya, kalau ajarannya Nabi Muhammad masuk ke Indonesia ini, itu sebagai tamu apa pemilik? Kedua wali. Tamu apa pemilik? Pemilik. Mana yang siapa yang lebih berhak atas Indonesia ini? Sampean atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Yakin? Jadi sekarang kalau ada aturannya kanjeng Nabi, perintahnya kanjeng Nabi begini, terus dibilang balik nang Arab, cocok apa tidak cocok? Hah? Aku balik nang Arab ya kan tidak nurut Nabi Muhammad. Ya bodoh kayak gini, kurang lebih. Maka dari itu jangan sampai seperti itu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengutus kanjeng Nabi bukan untuk orang Arab, bukan untuk satu bangsa, iya atau tidak? Diutus kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kafatan linnas. Kanjeng Nabi itu diutus untuk kafatan, untuk seluruh umat manusia tanpa pandang bulu dari bangsa apapun, dari ras apapun. Dan Nabi bersabda, lafaz dari ahmar ala aswad wala li arabi ala ajami illa bi taqwallah kullu min adam wa adam min turab. Kata Nabi tidak ada bedanya di mata Allah, orang itu mau dari ras Arab, mau dari non Arab, mau dia itu India, mau Batak, mau apapun suku rasnya, mau yang kulitnya kuning, mau yang kulitnya putih, mau yang kulitnya hijau. Ada orang kulitnya hijau, bulu. Mau kulitnya hijau, semuanya di mata Allah sah. Illa bitaqwallah. Yang membedakan adalah takwanya kepada Allah. Abu Lahab itu ganteng, Pak. Wanteng. Mesti ganteng Nabi Muhammad. Tidak tahu ya. Ya Muhammad ganteng baik kanjeng Nabi menuju surga ya. Abu Lahab itu dibilang Lahab karena dulu kan karena wajahnya itu warna glowing jadi Lahab itu zaman saya itu wanteng Arabi, orang Arab Quraisy dari keturunan terhormat Bani Hashim. Tapi ketika tidak nurut, tidak takwa sama Allah, saya selana ronda. Sayyidina Bilal, mohon maaf, radhiyallahu anhu, gak glowing, dia gak ganteng. Orang Afrika di Arab dulu sama orang Arab jahiliyah dipandang rendah. Tapi karena ketakwaannya kepada Allah, Abu Lahab bersama oleh Gusti Allah, Sayyidina Bilal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kanjeng Nabi mendengar suara sandalnya Sayyidina Bilal ada di surga. Apa yang ingin saya sampaikan, kanjeng Nabi diutus oleh Allah kafat dan lintas kepada seluruh umat manusia. Maka pesan saya, jangan menganggap Islam itu pendatang. Kemudian jangan sampai nanti ini nggak bisa datang yang ngatur-ngatur Islam. Enggak, kita sudah punya budaya. Saya jelaskan, Islam ini tidak pernah anti sama budaya. Jelas?
Islam itu menghapus budaya yang bertentangan dengan syariat. Bukan hanya budaya Jawa tok, budaya Indonesia tok, budaya Arab dihapus sama Nabi beberapa. Kalau saya mau cerita panjang nanti, ya. Ada enggak budaya Arab? Banyak. Apa budaya Arab? Ngasih sesajen. Hukum itu budaya Jawa. Kalian berurus sesajen, mau ngarap ke sesajen di sini. Katakan dari mana? Memang kalau baca itu di surat Jin, itu ada ayat kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada orang-orang dari kalangan manusia minta tolong kepada bangsa jin, akhirnya jinnya besar kepala, merajalela, akhirnya berani ganggu dan nakuti manusia. Itu kalau kita baca di kitab-kitab tafsir, diceritakan dulu jin itu kalau ketemu sama orang lari. Jadi jin itu banyak kata, oh penuh sore di sini kan. Sampai kan suatu saat ada orang ada jauh mengarah. Dia sebelum kanjeng Nabi, ada satu orang dari Bani Hanafiyah di Yaman itu, dia datang ke satu tempat, dia ngasih sesajen. Jadi sini kapan dia butuh raimu? Tolong balik, kulo ngerti keselamatan. Ini selamat dengan kaki selamat itu nak marah. Kulo ngerti Islam. Maksudnya lagi selamat ini lagi motor mulai keaman, glodek ini selamat motornya. Ngerti keselamatan. Akhirnya jinnya itu begini, loh. Ngomongnya tidak aku tiba. Selama ini saya ketemu menungso akut, gila ini kok jalur tolong aku. Nah aku fasadu umroh aku. Akhirnya jin tadi mulai belajar ilmu, dia kuliah pak, kursus caranya merasuki manusia, kursus ya caranya menampakkan diri menjadi wong. Jadi wewe gombel, jadi harus dikasih jatah, kalau nggak dikasih jatah nanti ganggu. Karena sesat. Itu budaya Arab. Orang Jawa ya bodoh, tapi kalau di sini jelas. Kalau saya mau menyebarkan budaya Arab di sini, aku nyebarkan sesajen. Tapi Nabi menghapus karena ini tidak boleh dihapus karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Budaya Arab lagi satu dangdutan. Tekson turun monok ya. Tapi seandainya ada yang dihapus sama kanjeng Nabi. Masya Allah dangdutan. Ya memang musiknya itu dangdut. Orang Arab dulu itu kalau ada manten undang. Cuma kalau pendek orang Arab itu nulis kok suwe dan begini. Terus kayak aku beli, jangan kita tadi perut bedanya lepas luar, goyang ngebor dan jalan tadi perut. Dia pun lupa berpecati, itu lah sih. Sama-sama becatnya. Copet, sing lanang dulu ini sambil minum. Mana Quraisy? Dulu orang Arab begitu. Kanjeng Nabi itu pernah 2 kali mau ingin hadir ke dangdutan sebelum diutus jadi Nabi. Waktu masih muda, ada riwayat hadisnya. Kanjeng Nabi masih muda, dirasani sama pemuda yang lain, Muhammad, kamu kok gak pernah ikut sih? Kalau ada acara begini, teman mau nikah, ayo ikutlah. Sampai kanjeng Nabi itu dulu mengembala kambingnya orang, dititipkan ke temannya. Kanjeng Nabi niat, saya mau hadir. Begitu Nabi jalan, belum nyampe tempatnya, Nabi tertidur, bangun, buyar kandungannya. Sampai 2 kali Nabi datang, itu lagi tertidur dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kata Nabi, setelah bangun yang kedua, mahamam tu bisulim, saya tidak pernah ada keinginan sedikit perkara negatif, tidak pernah. Padahal itu sebelum mendapatkan wahyu Sallallahu Alaihi Wasallam. Budaya. Jadi saya katakan syariatnya kanjeng Nabi tidak anti budaya, tapi kalau ada budaya yang tidak tepat harus dihapus. Budaya yang baik silahkan dilanjutkan. Orang Arab punya budaya, kalau ada orang Mekah punya budaya lama, kalau ada orang datang luar dari Mekah datang ke Mekah dikasih minum, budaya baik apa jelek? Baik, minum air. Maka Jawa punya budaya bagus, punya nggak banyak. Di antara budaya pakaian bagus, pakai songkok nasional hitam itu, ya kayak bapak-bapak ini, itu budaya bagus apa jelek? Nggak ada masalah, bertentangan syariat atau buatan? Buatan, jadi boleh dilanjutkan. Pakai kemeja batik, itu kan budaya Jawa. Bagaimana hukumnya pakai kemeja batik? Monggo, apa ini perlu dihapus? Nanti gamisan kayak saya semua? Enggak. Rasanya kok gamisan? Kandung pantas gini. Nyoba batikan dibuyu-buyu. Ya. Pakai batik gimana? Kayak bapak mas ini, masya Allah ganteng. Budaya Jawa. Gimana? Boleh. Silakan. Kali belangkon. Haram nggak pakai belangkon? Enggak kan?
Tapi lek kembenan kok mentunannya bawa wedok ya. Jadi jelas nih, yang sama Nabi dilarang, walaupun itu budaya yo mendesino kanjeng Nabi. Kalau budaya nggak perlu tangan dengan syariat, ayo dilanjut. Sekali lagi sebelum saya tutup, jangan menjadikan Islam itu dianggap Saya mau cerita terakhir. Dulu ada satu orang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenal? Kenal nggak kenal gue? Hah? Kalau orang kenal, kenalan jadi. Abdullah bin Ubay bin Salul kita tahu Rasul munafikin. Kepalai wong mbok-mbokane wong munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ini dulunya tokoh masyarakat terhormat di Yastrib. Yastrib itu nama lamanya Madinah. Jadi turun Madinah pertama namanya Yastrib. Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh masyarakat terhormat, asli putra Yastrib, asli putra Madinah. Dia terhormat. Bahkan dia itu sudah berkarir politik katanya jadi pemimpin. Lalu jeketek umat Islam orang Madinah masuk Islam, cinta kanjeng Nabi, dan kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Akhirnya Nabi hijrah ke Madinah. Orang Madinah itu jatuh cinta sedoyo dengan kanjeng Nabi. Oh semua coba pandang ini, masya Allah jatuh cinta dengan kanjeng Nabi, mencintai Nabi sampai kota Madinah itu dikasihkan kepada kanjeng Nabi. Akhirnya makanya namanya Madinatul Rasulillah. Ini kota punyanya Rasulullah. Jadi itulah awal ceritanya diganti dari Yastrib ke Madinah. Madinah artinya kota, Madinatul Rasulillah. Ini kota yang Rasulullah punya dengan Nabi jadi pemimpin. Abdullah bin Ubay bin Salul itu gak terima. Karena dia merasa aku sih mungkin asli deh. Iki pendatang. Kok ngoro-ngoro kota ini dikena wong iki apa sih wong Madinah iki? Wong Yastrib iki. Tapi karena waktu itu dorongan yang cinta Nabi terlalu kuat, Abdullah bin Ubay bin Salul mau menentang, gak punya power, akhirnya mlebu Tapi kak, antine niku gak plong temenan itu ndak ngakoni kanjeng Nabi gak plong, tapi syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Sudah. Singkat cerita, satu saat perang, ada peperangan, umat Islam berangkat perang. Di tengah perjalanan perang, ada orang Ansor sama orang Muhajirin satu lawan satu gelut. Ya, saya jadi boleh memang gelut deh. Ya kita menghindari semaksimal mungkin, tapi namanya hidup bergeseran kok, adu mulut ya terjadi. Ojo jadi majelisnya masih gelut. Di masjid takbir gelut. Dan ini saya setiap diundang ke masjid tak tahu nih temanya apa? Anu di sini takbirnya suka gelut satu sama lain. Roto dalam negeri luar negeri. Ya biasa ada sunnatul hayah. Ya itu adalah istilah ini menungso itu memang ono keres, cocok biasa. Melbusur kok kabeh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tukaran takbir siji memang pertama dua-duanya insyaallah masuk surga. Ada satu sahabat Ansor sama Ansor berarti yang menerima Ansor orang asli Madinah. Yang waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dia menerima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang Ansor. Orang Muhajirin kita tahu orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Satu ini bukan gelut rombongan rame-rame, dah ya. Dua orang ini yang satu kebetulan orang Muhajirin, satu kebetulan Ansor. Begitu gelut Abdullah bin Salul lihat, wah ini kesempatan memprovokasi orang Ansor biar benci sama Muhajirin. Akhirnya Abdullah bin Salul teriak, ya lal Ansor. Kata dia, hei orang Ansor, ayo bela kamu. Maka Nabi merah wajahnya. Ghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadban syadidah. Marah Rasulullah sambil mengatakan, apa bitakbal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Kata Nabi, apakah kalian menyeru dengan seruan fanatik jahiliyah sebelum Islam, fanatik suku, fanatik ras, sedangkan saya ada di tengah-tengah kalian? Jadi Nabi tahu keren mereka. Kalau cuma ngomong aja Nabi itu pokoknya buyut toh, senyum toh. Kok cuma dan saya keren waduh ini korong Nabi gak ngono, dakwah itu hadirin berbanyak istighfar, insyaallah masuk surga. Kemarin ngecip ngomong istighfar, baru istighfar, kecil gak mandek. Hadirin, insyaallah surga semuanya. Gak sembahyang subuh, gak diamuk. Jelas?
Ya Kanjeng Nabi betul senyum. Kalau disakiti orang pribadinya nggak mah. Dan ingat bahwa itu ahadullah ilam yakum ahad. Mungkin yang bilang Nabi itu tidak pernah ngamuk itu ben mondok. Si oleh ngaji bab Kanjeng Nabi bab senyum boyong arek. Burung tutup bab ngamuk. Oh iya, akhirnya menyampaikan masyarakat ya separuh belum lengkap. Kembali ke cerita ini tadi. Kanjeng Nabi marah. Jadi kalau Nabi marah, sahabat semuanya takut. Ya, akhirnya di gelombang damai. Kanjeng Nabi ngamuk, kasih tau dulu. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak putus asa. Rumah ini. Ini saya sampaikan ceritanya dok, kasih penjelasan ini sampai simpulkan sendiri di kepala masing-masing. Nanti intinya kita dengar dari Habib Muhammad. Turun Abdullah bin Ubay bin Salul waktu itu tidak berhenti cari cara. Akhirnya dia datang ke orang-orang Ansor lagi sambil dia mengatakan, ini loh, oleh mulai jadi bahasa Arab begini, sambil kalbak yakula. Ini loh, anjing kamu besarkan, sekarang mau makan kamu. Siapa yang dibilang anjing? Yang dimaksud anjing di situ Rasulullah dan para sahabat muhajirin. Maksudnya gini, dulu orang hijrah dari Mekah ke Madinah nggak punya apa-apa karena dia kan susah dulu, ditinggal hartanya. Ya, datang sama orang Ansor ditolong, dikasih rumah, dikasih bedak untuk usaha, makan ditanggung sama orang Ansor. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, loh ini loh, mari kon tanggung, kon tolong, saya wis wani nglawan awak dhewe. Iki loh oleh ini. Kalau kamu besarkan anjingmu sekarang mau makan kita. Apa kata Abdullah bin Salul? La in raja'na ilal Madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adal. Kalau kita pulang ke Madinah, kata Abdullah bin Salul, nanti orang-orang yang mulia, siapa yang mulia? Kita, orang asli Madinah akan mengusir orang-orang yang hina. Siapa orang hina yang dimaksud di situ? Rasulullah dan para sahabat muhajirin. Ini kalimat sampai diabadikan Allah di Quran. Ini Abdullah bin Salul, karena kalau baca surat Munafikin itu sak surat oleh Bismillah sampai entek itu menyeritakan dia Abdullah bin Salul. Kenapa kok sampai ada satu surat? Dan itu termasuk surat favorit yang dibaca Rasulullah SAW. Nabi kalau sholat Jumat baca apa? Kalau kalian taruh di Sabihi sampai Al-Ataka, iya benar. Tapi Nabi diganti Sabihi Al-Ataka, kadang-kadang surat Jumat, surat Munafikun sering dibaca Nabi dalam sholat. Juga Nabi sering membaca ketika Isya waktu sholat Jumat, hari Jumat sholat Isya, Nabi sering baca surat Munafikun. Ini satu surat cerita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa maksudnya? Penting. Pesan ini kita penting tahu, jangan sampai kita jadi orang seperti dia. Singkat cerita, Abdullah bin Salul bilang nanti kita kalau pulang ke Madinah, orang yang mulia akan mengusir orang yang hina. Terus boleh. Singkat cerita, omongan itu sampai ke Kanjeng Nabi. Apa yang terjadi ketika pulang? Apakah Abdullah bin Salul berhasil mengusir Kanjeng Nabi? Rumah ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul yang diusir oleh Allah dari dunia. Untuk kasih Kanjeng Nabi digodok. Kasih Allah. Ini bumi punyanya Allah. Dia bilang kasih mengusir Kanjeng Nabi. Dan dia bilang Kanjeng Nabi hina. Kata Allah, walillahil izzah wali rasuli walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kemuliaan itu punyanya Allah. Ya Abdullah bin Salul, wali Rasulih, kemuliaan itu punyanya Rasulullah, wali mu'minin, dan miliknya orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tapi orang munafik itu tidak ngerti. Pulang Abdullah bin Salul langsung untuk Madinah. Dia bilang, la in raja'na ila Madinah. Kalau kita pulang, kita yang mulia, mengusir yang hina, untuk langsung geblak, tepar. Diceritakan dalam riwayat masuk Madinah langsung gak cuma tapi durung mati loro dhisik enake langsung mati loro dhisik begitu wis loro diparani ambek wong dibilang wis jaluk sepuro nang Kanjeng Nabi mari sabar jaluk sepuro nang Kanjeng Nabi wis tak dulu kamu minta maaf saja sama Rasulullah. Minta maaf sama Rasulullah, saya dimaafkan biar kamu didoakan biar disepuro. Koyo kono wis gak suwe koyo enak delok. Lakatmu biasa kan dino. Budak wis salah. Jaluk sepuro nang Kanjeng Nabi. Kamu sudah kurang ajar ngomong kayak gitu, kamu bilang kamu mulia Kanjeng Nabi hina, kamu mau ngusir dia. Wis tak jaluk sepuro mulai kepengin selamat. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan ketika mereka dikatakan kepada dia,
mintalah maaf kepada Rasulullah. Karena lihat dia itu memperengoskan wajahnya dengan sombong. Apa dia katakan dalam riwayat hadisnya? Saya tidak mau menggunakan diri saya kepada Muhammad kedua kalinya. Cukup pertama waktu saya syahadat, saya ngakui dia utusan Allah, padahal dia pendatang, saya orang sini asli, saya nunduk menjadi pengikutnya dia. Itu saya sudah gak terima hati saya. Cukup sekali itu saja. Tidak mau dua kali saya sekarang datang minta maaf. Gak mau. Tak paling ngomong dulu. Bongkol. Apa jawaban Allah? Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Walaupun misalnya di kanjeng Nabi di jalur masuk roh, Allah sekadung mangkel kaden nak sembroh dari Gusti Allah. Itu ayat Quran. Sampai ketika mati kanjeng Nabi itu saking api hati ini. Bongkol ya berbulu salur. Kanjeng Nabi itu niat katanya nyolati jenazahnya. Saat akan dipikir bele tak solati so diampuni. Turun ayat Muhammad kau saya solati. Harangan itu gak usah disolati. Abadan selama-lamanya kamu jangan nyolati orang model begini. Akhirnya sama Nabi tak disolati dan Allah jelaskan dengan munafikin Nabi tarkil asfali minan nar. Golongannya Gobun Salul itu ada di neraka yang paling neraka yang paling bawah. Jadi jangan sampai kita simpulkan sendiri kita jadi seperti itu. Ayo kita ini tunduk kepada apa yang telah diperintahkan kanjeng Nabi, cinta sama kanjeng Nabi. Apa saja perintahnya kanjeng Nabi kita lakukan, apa saja larangannya kanjeng Nabi kita tinggalkan. Kalau kanjeng Nabi bilang gas, jadi gas. Kanjeng Nabi bilang wajib, lakoni. Kanjeng Nabi bilang jangan, rem, jadi rem. Kanjeng Nabi bilang belok kanan, ya belok kanan. Kanjeng Nabi bilang belok kiri, belok kiri. Itu utah tadu. Kalau kalian nurut bakal enak hidup di dunia, selamat di akhirat. Menutup lagi kalau Rasulullah SAW, la yu'min ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak sempurna iman kalian, belum mukmin temenan, kecuali sampai kalian bisa menghilangkan egoisme, hawa nafsu kalian, keinginan kalian, mengikuti hidup ini betul-betul ikut apa yang telah diajarkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ayo kita jadikan keluar bulan Rabiul Awal, Nabi Muhammad ada di rumah, ada dalam hati, ada di tempat kerja. Kita kerjanya jujur, tidak menipu sesuai yang diperintahkan Nabi SAW. Maka hidup kita bakal senang dunia akhirat, nyaman dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang menyinggung saya mohon maaf. Kalau saya mohon maaf situ masih tersinggung, stroke tanggung biaya rumah sakit sendiri. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.